Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfian Nabila Putri dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2021080164. Yang terhormat Ibu Nur Indah Yusari selaku dosen Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester saya dengan cara mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Surat Lamaran Kerja dan CV. Berikut pembahasannya. Nah, pertama kita tuh bahas tentang pengertian surat lamaran pekerjaan. Seperti yang kalian sudah banyak ketahui, surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau suatu organisasi, lembaga, perusahaan, instansi yang dapat memberikan seorang pelamar itu pekerjaan atau jabatan tertentu. Sebelum kita membuat surat lamaran pekerjaan, kita tuh harus tahu struktur-struktur apa aja yang harus kita perhatikan dalam membuat surat lamaran kerja. Berikut kita akan membahas satu persatu struktur-struktur surat lamaran pekerjaan. Langkah pertama yang harus dilakukan saat menulis surat lamaran pekerjaan yaitu menulis tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Biasanya, tempat, tanggal, bulan, dan tahun itu ditulis pada pojok kanan atas. Dengan cara penulisan seperti berikut. Yang pertama itu nama kota, diikuti dengan tanggal, bulan, dan tahun penulisan lamaran tersebut. Nah, yang kedua itu ada lampiran dan perihal. Lampiran itu adalah identitas yang harus dilengkapi seorang pelamar. Misalnya, fotokopi KK, fotokopi KTP, fotokopi BPJS. Nah, jika identitas itu ada 3 lembar, maka di lampirannya itu kita tulis hanya 3 lembar. Soal perihalnya sudah kita ketahui yaitu surat untuk melamar pekerjaan, maka ditulisnya surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga itu ada alamat surat yang akan dituju. Sebelum kita menulis alamat surat, ada beberapa hal yang harus kita cermati nih. Yang pertama itu, surat lamaran kerja termasuk surat dinas. Artinya, kita tidak menyurati seseorang, maka kita harus menulis juga nama instansi, nama perusahaan, nama PT yang akan kita tuju. Yang kedua, alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris. Itu untuk mempersingkat isi surat saja ya. Yang ketiga, jabatan tidak menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Jadi langsung saja kita tulis manajer personal atau HRD pada perusahaan tersebut. Yang keempat, keterangan teks jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Jadi kita tuh harus nulis alamatnya tuh pakai jalan biasa. Gak usah pakai JLN. Yang kelima itu alamat surat bukan kalimat. Oleh karena itu jangan menggunakan titik di masing-masing akhir baris. Nah, yang keempat itu kita ada salam hormat dan pembukaan. Seperti yang kalian sudah banyak ketahui ya. Salam-salam pada surat-surat. Contohnya gini. Salam hormat dan pembukaan. Dengan hormat, berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang disebarkan melalui situs Instagram, saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan pada Bapak atau Ibu pimpinan untuk menepati bagian akunting eksekutif di PT Maju Jaya. Yang kelima itu ada isi. Isi biasanya berisi tentang pertama itu identitas diri, kedua maksud dan tujuan, yang ketiga itu menyatakan lampiran. Identitas diri ya, kalian sudah banyak yang tahu seperti nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat tempat tinggal sekarang. Nah, maksud dan tujuan berisi keterangan mengenai alasan pengiriman atau pelamar untuk menulis surat. Yang ketiga itu menyatakan lampiran. Lowongan pekerjaan akan meminta beberapa dokumen pernyataan meliputi ijazah, kartu tanda penduduk, hingga pas foto, dan sebagainya. Nah, di situ kita tulis, kita jabarin satu-satu apa aja hal-hal yang kita lampirkan. Yang keenam itu ada penutup. Buatlah sebuah penutup yang manis dalam surat kerjamu. Jangan lupa untuk mengucap terima kasih. Contohnya seperti berikut. Demikian surat lamaran ini saya buat.
Besar harap saya untuk memenuhi panggilan PT PLN Persero wilayah Riau dan Kepulauan Riau untuk mengikuti proses seleksi lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Nah, itu contoh penutup yang baik dan benar. Yang ketujuh itu ada salam penutup dan tanda tangan nama lengkap. Salam penutup itu misalnya kayak tadi ucapan salam dan terima kasih itu sudah termasuk dalam salam penutup. Nah, tanda tangan dan nama lengkap itu biasanya ada di pojok kanan bawah. Ya, seperti hormat saya, tanda tangan, lalu di bawah tanda tangan itu ditulis dengan nama lengkap kamu. Nah, di sini kita tidak terlalu banyak membahas tentang kurikulum vitae. Kita hanya membahas pengertian dan fungsinya saja. Yang pertama itu ada pengertian. Apa sih kurikulum vitae atau yang biasa kita sebut dengan CV? Kurikulum vitae, CV atau resume atau riwayat hidup adalah gambaran diri Anda sesungguhnya. Memiliki CV yang efektif dan menarik akan meningkatkan kesempatan Anda dalam mendapatkan pekerjaan idaman Anda. Apa sih bedanya kurikulum vitae sama surat lamaran pekerjaan? Di dalam kurikulum vitae itu terdapat kemampuan, keahlian, dan pengalaman-pengalaman apa saja sebelum kita bekerja. Nah, di dalam kurikulum vitae itu kita ungkapkan semuanya. Hal-hal tersebut tuh tidak ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Itu bedanya. Yang kedua itu ada fungsi CV. Yang pertama itu sudah banyak kalian ketahui ya. Fungsi CV itu untuk memperkenalkan diri pada perusahaan. Yang kedua itu mengklasifikasi pelamar berdasarkan jenjang pendidikan dan pengalamannya. Yang ketiga itu mengetahui kemampuan dan keterampilan pelamar. Yang keempat itu pengetahuan nilai gaji yang pantas bagi seorang pelamar. Itu saja yang dapat saya bahas tentang CV. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kesalahan berbicara. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.